Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 5A. Nah, video kali ini saya akan mereplay kembali pembahasan-pembahasan pada semester lalu mengenai BK kelompok untuk memenuhi tugas pada praktek BK kelompok yang diberikan oleh Ibu. Oke, untuk itu selamat menyaksikan. Nah, poin yang pertama, sesuai dengan mind map yang telah saya buat di belakang. Yang pertama yaitu ada pengertian bimbingan kelompok. Nah, ini sudah dibahas memang sebelumnya pada semester lalu. Jadi, layanan bimbingan kelompok merupakan jenis layanan bimbingan yang mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok. Nah, dengan konselor sebagai pemimpin kelompok. Layanan ini mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna untuk pengembangan pribadi atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok tersebut. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini, topik yang dibahas itu adalah topik-topik umum yang menjadi yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Layanan ini dapat dilakukan di mana saja dan bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, di sekolah atau di luar sekolah, di rumah salah seorang peserta atau di rumah guru pembimbing dan konseling itu sendiri. Nah, di suatu kantor atau di ruangan praktik pribadi guru bimbingan dan konseling, dimanapun jenis layanan ini dilaksanakan harus terjamin bahwa dinamika kelompok dapat berkembang dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan sebuah tujuan kelompok yang ingin dicapai begitu. Nah, poin yang kedua ada tujuan bimbingan kelompok. Adapun tujuan bimbingan kelompok itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan bimbingan kelompok secara umum dan tujuan bimbingan kelompok secara khusus. Nah, kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan kelompok secara umum, ialah bertujuan membantu individu yang mengalami masalah-masalah melalui prosedur kelompok. Nah, selain itu, bimbingan kelompok dengan tujuan umum juga bertujuan mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana-suasana yang menyenangkan maupun menyedihkan. Nah, sedangkan tujuan secara khusus bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih individu untuk dapat berani mengemukakan pelajaran dihadapi, mengemukakan pendapat-pendapat yang untuk dibicarakan di hadapan individu lainnya. Nah, ini melatih individu untuk dapat bersikap terbuka dalam kelompok. Bimbingan terus juga membina kekerabatan bersama individu lainnya. Terus melatih individu agar memiliki tenggang rasa dengan orang lain. Melatih individu memperoleh keterampilan sosial serta membantu individu dalam mengenali dan memahami dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, poin yang ketiga yaitu ada asas-asas bimbingan kelompok. Nah, asas-asas yang terdapat dalam layanan bimbingan kelompok itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Tentunya semua yang hadir atau peserta yang hadir harus menyimpan dan merahasiakan apa saja data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain atau sebuah rahasia private oleh seorang anggota kelompok itu harus dirahasiakan. Terus juga para peserta ini harus berjanji tidak akan membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia di luar kelompok. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu semua peserta bebas terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran apa saja yang dirasakan dan di pikirannya, tidak merasa takut, malu ataupun ragu-ragu, dan bebas berbicara tentang apa saja, baik itu tentang dirinya, sekolah, pergaulan, keluarga, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yaitu semua peserta dapat menampilkan dirinya secara spontan tanpa disuruh-suruh ataupun malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau pembina kelompok. Terus yang keempat ada asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nah, yang kelima ada asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan tujuan bimbingan, yaitu
sebagai siswa sebagai sasaran. Nah, layanan bimbingan ini diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri yang mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya. Terus juga mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Jadi guru pembimbing ini hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan-layanan bimbingan bagi bertujuan untuk berkembangnya kemandirian siswa. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar suatu objek sasaran layanan ini bimbingan, yakni permasalahan yang dihadapi siswa adalah dalam kondisi sekarang. Adapun kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak ini memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diperbuat pada siswa pada saat sekarang. Nah, poin yang keempat yaitu tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, dalam melaksanakan bimbingan kelompok mempunyai tahapan-tahapan dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan berlangsung. Dengan adanya tahapan ini tentu akan berguna bagi pemimpin kelompok agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Nah, adapun tahap-tahapannya itu ada beberapa. Yaitu yang pertama ada tahap pembentukan. Jadi tahap pembentukan ini adalah tahap di mana anggota kelompok mencari dan bergabung dalam satu kelompok dan mengenalkan diri masing-masing serta tujuan dan harapannya dalam mengikuti kegiatan ini. Yang kedua ada tahap peralihan, yaitu tahap ini adalah tahap pengalihan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap pembentukan. Nah, tahap ini akan lebih serius dan terarah dalam mencapai tujuan kelompok sesuai dengan yang diharapkan kegiatan yang dilakukan pada tahap ini. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Nah, ini bisa dibilang tahap intinya dari bimbingan kelompok. Jadi tahap ini akan dibahas topik-topik tertentu dan berusaha untuk menemukan solusinya. Jadi sasaran yang diharapkan adalah terbahasanya masalah dan adanya pengembangan diri pada setiap anggota kelompok. Terus tahap yang terakhir atau tahap pengakhiran. Jadi tahap pengakhiran ini adalah tahap secara keseluruhan merupakan tahap akhir dari serangkaian pertemuan kelompok. Jadi seluruh pengalaman yang diperoleh anggota selama proses kerja ini memerlukan perhatian khusus dari pemimpin kelompok. Topik selanjutnya yaitu mengenai kelebihan bimbingan kelompok dan kelompok. Jadi ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kegiatan bimbingan kelompok ini bagus untuk dilaksanakan. Yang pertama yaitu memperoleh dukungan sosial. Nah, mengapa demikian? Karena bimbingan kelompok dapat memberikan dukungan sosial dari anggota kelompok yang sejenis dan memiliki pengalaman yang sama. Hal ini dapat membantu individu merasa lebih nyaman dan mendapatkan motivasi untuk mengatasi masalah mereka. Yang kedua yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, tentunya dalam bimbingan kelompok ini individu dapat belajar dari pengalaman orang lain dalam kelompok. Pengalaman tersebut dapat membantu individu merespons situasi secara lebih efektif dan memberikan pemahaman baru tentang cara mengatasi masalah. Nah, yang ketiga ada mengembangkan kemampuan sosial. Mengapa? Karena bimbingan kelompok dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, memecahkan konflik, dan kerjasama dengan orang lain. Hal ini dapat membantu individu untuk menghadapi situasi sosial yang lebih baik di masa depan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, biaya yang lebih murah karena bimbingan kelompok biasanya lebih murah daripada bimbingan individu karena biaya dapat dibagi di antara beberapa individu. Terus juga biayanya ini tidak memakan biaya-biaya yang bagaimana karena hanya sekedar berkumpul begitu tanpa ada yang mungkin saran dan prasarannya tidak terlalu banyak yang digunakan dalam bimbingan kelompok itu. Nah, tentunya dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangan yang terkandung di dalamnya. Begitupun bimbingan kelompok ada beberapa kekurangan-kekurangan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama itu ada tidak sesuai dengan kebutuhan individu karena bimbingan kelompok ini mungkin tidak cocok untuk individu yang memiliki masalah yang sangat pribadi dan tidak ingin berbagi dengan orang lain karena ada beberapa orang memang yang menurutnya masalahnya itu tidak bisa tidak mau diekspos terlalu luas kepada orang-orang dan sebagaimana kita ketahui
bahwasanya dalam bimbingan kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Yang kedua yaitu tidak efektif bagi individu tertentu, karena bimbingan kelompok ini mungkin tidak efektif bagi individu yang tidak merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain atau yang memiliki masalah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian lebih dari satu orang. Terus yang ketiga ada potensi untuk terjadinya konflik, karena dalam kelompok terdapat potensi untuk terjadinya konflik antara anggota kelompok. Konflik tersebut dapat mengganggu proses pembimbingan dan menyebabkan individu merasa tidak nyaman. Nah, yang terakhir yaitu ada rendahnya privacy. Karena bimbingan kelompok ini dapat mengurangi privasi individu, karena individu harus berbagi masalah mereka dengan orang atau anggota kelompoknya. Hal itu dapat membuat individu merasa tidak nyaman atau malu untuk mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Mungkin itu penjelasan saya mengenai rangkuman-rangkuman atau pemahaman-pemahaman saya mengenai bimbingan kelompok pada semester lalu. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.